Lalu kayaknya episode dengan Cidarmawati itu Cidarma sama hostnya sampai begini-begini karena di studio kita kebetulan ada kendala teknis ya, ada sedikit gangguan udara yang rusak dan saat ini sudah diperbaiki kualitas udaranya ya. Oke. Boleh-boleh saja. Benar. Mana tahu Bro John mau jadi caleg Sumatera iya. Utara. Masih bisa ya? Masih bisa. Masih bisa. Nah, kira-kira tahu ya siapa yang harus dipilih kalau udah warna hijau ya? Oh ya. hijau aman. Oh, Gunakan hak pilih Anda. gunakan hak pilih Anda tanggal 14 Februari, pilih presiden, pilih pacar Anda. Gitu Iya. ya. Podcastin orang yuk. Selamat datang di Podcastin Orang Yuk. Selamat datang kembali di episode kali ini bersama saya dengan John Coltrison yang sudah kembali bertugas untuk sementara di studio yang sudah diperbaiki. Sebelumnya kita mungkin kalau teman-teman lihat di beberapa episode yang lalu, kayaknya episode dengan Cidarmawati itu Cidarma sama hostnya sampai begini-begini karena di studio kita kebetulan ada kendala teknis ya, ada sedikit gangguan udara yang rusak dan saat ini sudah diperbaiki kualitas udaranya ya. Oke, nah di episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Ada Upasaka Pandita Kojonisha yang saat ini juga merupakan ketua terpilih untuk PCMBI Kota Medan. Ya, selamat datang Ko di studio podcast. Terima kasih Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Nah, di episode kali ini yang akan kita bahas akan lebih menarik dan mungkin kedepannya kalau dilihat dari sudut pandang yang berbeda akan sedikit sensitif. Tapi nggak sensitif amat dong. Ya, Ko ya. Ko, kalau kita ulang kembali kata pembukaan saya adalah Koko adalah ketua terpilih PCMBI Kota Medan. Kenapa memilih menjadi ketua, Ko? Sebenarnya sebelum kepada kata itu panjang ya. Panjang artinya tentu saja perdebatan secara internal dalam diri. Perdebatan rumah tangga enggak? Ya, semoga tidak ya, semoga tidak. Artinya bahwa ini kan sebagai sebuah upaya pengabdian juga, ya kan. Tapi mungkin bagi sebagian orang ya ini kan kegiatan-kegiatan cangkong ya katanya. Project terima kasih ya. Project terima kasih ya kan, artinya bahwa di dalam sebuah organisasi itu tujuan utamanya kan kita bukan making money gitu kan, bukan fundraising atau segala macam secara pribadi. Pendekatan keluarga ya tentunya ke orang rumah ya, komandan di rumah. Menteri di rumah, menteri urusan urusan luar negeri ya. Harus minta izin dulu ya, sowan dulu atau ya terakhir pun memang sebelum hari hanya tidak mengizinkan, tapi ya dipaksakan juga. Dipaksakan juga ya, artinya bahwa semoga kedepannya lebih dipahami dan lebih dimengerti. Tapi so far sih terima kasih ya, didukung sih sementara. Ya tujuannya yaitu berupaya untuk mencoba berkarya, pada ujungnya pada akhirnya kan demi umat Buddha yang ada di Kota Medan khususnya. Itu saja. Baik kok. Nah, kalau kita pahami ceritanya tadi, sebenarnya kan kok bisa dong memilih ketika sowan ke orang rumah, bisa dong memilih untuk udah deh kita mundur aja, nggak usah ikut ke dalam kontestasi pemilihan ketua MBI gitu kan. Nah kemudian semangat pengabdian tadi ya, semangat berkarya tadi yang terus mendorong kita untuk maju terus. Oke deh, kita bersedia untuk dicalonkan menjadi ketua dan akhirnya terpilih gitu ya. Benar ya Ko ya? Nah berarti Koko setuju dong dengan statement bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di hidup kita adalah pilihan. Segala sesuatu yang terjadi di hidup adalah pilihan, betul sekali. Kata orang kalau misalnya khwamya ya, lihat garis tangan. Kenapa garis tangan yang dilihat? Karena garis tangan yang bisa kita genggam. Benar ya Ko ya? Begitu ya. Bener gak aku nanya? Gitu ya. Kan aku narasumber. Tapi kayaknya itu nanti episode tersendiri mengenai garis tangan. Tapi kan kata orang seperti itu ya. Kenapa yang dilihat garis tangan ya karena ini bisa kita genggam gitu kan. Jadi pilihan kan di tangan kita sebenarnya. Pilihan di tangan kita, yes. Pilihan di tangan kita. Pilihan di tangan kita. Nah, kemudian banyak sekali orang yang ketika sesuatu terjadi dalam hidup dia yang tentunya atas pilihan dia sendiri, konsekuensi yang diterima oleh dia itu dia nggak bisa menerima dan akhirnya menyalahkan kehidupan, menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, menyalahkan lingkungan. Cara pandang yang bagaimana nih sebagai
Koko yang lebih senior tentunya dari kita semua, tentunya terlihat dari rambut Koko gitu. Sudah mulai putih ini gitu ya. menyerupai bilang aja putih nggak apa-apa. awan. Menyerupai bentuk awan, menyerupai warna-warna awan, ya warna-warna sejuk gitu. Nah, apa kok sudut pandang Koko mungkin cara pemahaman kehidupan yang lebih baik bahwasanya ketika sesuatu terjadi di dalam hidup kita harus paham itu adalah pilihan kita dan konsekuensinya ya kita harus jalani gitu. Ini bukan curhat dari host gagal jadi kandidat ya. Oke deh. Itu harus cari host yang lama. Gitu. Saya kira kita memang tadi seperti yang Brother John katakan, hidup adalah sebuah pilihan. Bagaimanapun itu jatuh-jatuhnya kita nanti akan memilih sesuatu, memilih bagaimana kita bertindak, memilih bagaimana kita berbicara, memilih bagaimana kita membuat keputusan, dan termasuk nanti ujungnya adalah memutuskan untuk memilih. Ketika kita memutuskan memilih, saya kira kita semua mesti paham bahwa pilihan itu datang tidak sendiri, tapi itu bakalan datang dengan atau berbarengan dengan tanggung jawab. Kalau katakanlah contoh pemilihan di MBI itu sendiri, bahwa saya harus memahami apa yang akan dilakukan, bagaimana kendala yang harus dihadapi. Artinya kalau di dalam organisasi kan kita berhadapan dengan multi etnik atau multi etnik dalam berpikir. Kemudian kita juga karena plural, beragam. Kemudian kultur juga beda, kemudian gaya bicara juga beda, kemudian gaya berpikir beda, gaya bertindak beda, usia beda, intensitasnya berbeda, usianya berbeda, warna rambut berbeda, ya warna baju nggak usah dibicarakan. Nah itulah yang harus kita hadapi dengan berbagai macam pluralitas itu. Kadang-kadang kita butuh satu namanya sama visi, sama misi, misi yang sama, visi yang sama. Kalau kita berbicara Budayana, yaitu kita memilih untuk berkehidupan bagaimana insan-insan Budayana tentunya. Berbicara dengan nilai, kita tidak berbicara tentang Budayana sebagai organisasi. Mungkin mengerti. Nah, saya cut di situ kok. Lari sedikit nih. Menarik karena Koko katakan bahwasanya malahan kalau dari cerita Koko, menjadi pemimpin di satu organisasi tersebut, ya ketua terpilih, malahan bukan tugas yang mudah. Bisa dibilang tadi kan kata kita Kongko project terima kasih. Artinya kita tahu memang ini pengabdian, ini karya, tapi kita harus ekstra effort, ekstra tenaga, menghabiskan waktu yang lebih. Dan balik lagi, sebenarnya alasan yang paling kuat Koko tetap untuk berkarya ataupun berada di organisasi ini, di balik pengabdian itu ada apa lagi? Saya sering mengatakan bahwa dalam sebuah organisasi kita belajar, kemudian kita mengasah, artinya mengasah kemampuan, mengasah kemampuan kita berpikir, mengasah kemampuan kita untuk bekerja sama dengan orang lain. Paling penting adalah kita mengasah untuk memperkecil ego. Oke. Nah, tapi kalau kita bilang memperkecil ego kok, menjadi ketua, bersaing menjadi ketua, kontestasi ya, itu kan juga bisa dikatakan salah satu ego. Saya kira kalau kita hidup untuk pemilihan dalam ketua itu, kemudian kita mengedepankan cara-cara demokrasi, damai, artinya tidak saling sikut, kita mengedepankan visi dan misi kita, tidak sampai harus melakukan propaganda, merusak nama kandidat lain, black campaign, kemudian kita tidak menemarkan isu-isu yang tidak sehat, saya kira sah saja. Oke. Sebelum saya masuk ke situ kok, ada nggak sih di dalam ajaran kita, adalah ajaran agama Buddha di dalam Dhamma yang menyebutkan bahwasanya ya ketika ada waktu kita malahan harus ikut berdemokrasi ataupun ikut berorganisasi. Bahkan kalau misalnya diberikan kesempatan dan kita punya kemampuan itu, tidak ada salahnya kita untuk mencoba menjadi pemimpin ataupun menjadi ketua dalam hal ini organisasi Buddhis dalam spesifiknya. Oke, di dalam Raja Apariniyadhamma itu saya kira Buddha pernah menyebutkan bahwa ketika kita menyatakan tekad untuk selalu rukun, hidup rukun, sebenarnya kita yang paling penting adalah bisa sering berkomunikasi, untuk sering bermusyawarah bersama, kemudian apa yang telah kita sepakati itu kita jalankan,
istilahnya kalau bernegara ya taat konstitusi kan begitu. Taat konstitusi. Iya, kemudian paling penting adalah ketika kita mencurahkan pikiran kita itu penuhi dengan cinta kasih. Kemudian mencurahkan perkataan penuhi dengan cinta kasih. Melakukan implementasi action penuhi dengan cinta kasih. Itu merupakan bagian-bagian yang kalau menurut Buddha itu bisa tetap mewujudkan kerukunan secara beragama, masyarakat ataupun beragama. Kemudian harus melindungi wanita, ya kan, salah satunya mungkin. Kemudian ada hal-hal lain yang mungkin menjalankan kehidupan beragama atau moralitas itu sendiri. Kemudian ada beberapa hal mungkin yang paling penting adalah kita senantiasa untuk menghormati orang yang bijaksana atau orang suci, yang dalam konteks ini adalah sangha itu sendiri, ya, tidak terhadap kepada sebuah pribadi tetapi kepada sangha itu sendiri. Oke. Nah, kok kalau Buddha sudah pernah bersabda di dalam tadi sutanya Raja Maniadama. Nah, relate dengan penonton dari podcast ini sebenarnya banyak kan anak-anak PMV, muda-mudi PMV. Bukan anak-anak lah ya, kalau anak-anak kan gabi ya. Muda-mudi PMV, pemuda. Banyak pemuda, situasi yang terjadi sekarang ini, mereka setiap minggu berorganisasi ke wihara karena nggak ada tujuan lain. Itu terjadi di daerah. Ketika belum mengenal namanya gemerlap ibu kota, provinsi dalam hal ini. Ketika mereka sudah sampai ke kota Medan, lantas hal itu udah nggak dijalankan karena ketika hari Minggu sudah banyak pilihan nih. Nggak hanya satu wihara yang menyediakan kegiatan makan gratis, ketemu teman baru, ketemu jodoh, bonusnya, tapi ada tempat lain nih yang bisa bertemu hal-hal seperti itu. Berarti kalau misalnya kita relate, kita hubungkan dengan apa yang Koko sampaikan tadi, sebenarnya kita berorganisasi di kalangan umat Buddha, di organisasi Buddhis, itu juga sebenarnya menjadi sebuah sesuai dengan ajaran yang diajarkan sama Sang Buddha. Benar nggak, Kok? Kembali lagi saya harus mengingatkan kembali, kadang-kadang kan orang punya niat berbeda ya. Tapi kalau boleh kami sarankan, ya sebenarnya dimanapun Anda berada, ya sekali seminggu saya kira tidak ada salahnya. Ya, Senin sampai mungkin Sabtu kita sudah capek bekerja, mungkin capek berusaha. Hari Minggu itu ya paling kita menghabiskan sampai jam 12 mungkin. Ya, dharma kelas. Kemudian kebaktian, kalau yang memang sudah punya anak ya masukkan aja anaknya ke dalam SMB gitu ya, sekolah minggu Buddhis. Artinya bahwa sebagai orang tua, kalau misalnya yang sudah beranak atau berkeluarga, itu kan kita menyiapkan kondisi-kondisi positif, kondisi-kondisi yang mendukung untuk perkembangan attitude dan perilaku anak dan pola berpikirnya. Ya, ini yang diharapkan sebenarnya kan, kalau kita mau membangun sebuah usaha keluarga yang katakanlah nanti sehat ke depannya. Nah, kemudian daripada kita tidak punya sebuah kegiatan di hari Minggu, ataupun mungkin kadang-kadang juga ada kegiatan kebaktian di malam hari, ya saya kira ambil aja kesempatan itu. Ya, mau kemana setelah itu kan masih banyak ya waktunya, saya kira. Benar-benar. Balik lagi ke kata-kata awal kita, hidup itu adalah pilihan. Jadi kita memilih sendiri jalan hidup kita. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal pilihan, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang lebih dalam dan lebih relate dengan kondisi saat ini. Ganti narasumber? Oh enggak ya. Jangan rugi kita. rugi bandar ya. Rugi bandar ya. Nah, ngomong tentang pilihan, kita ini dalam waktu dekat, mungkin kita kurang hitungan bulan, kurang dari beberapa bulan lagi, kita akan didorong untuk menggunakan hak pilih kita dengan bijaksana. 14 Februari ya? 14 Februari, hari Valentine, hari kelima Imlek. Oh ya, hari kelima Imlek ya? Oke, berarti masih baru dapat angpau nih. Bukan angpau dari siapa-siapa ya, tapi dari kerabat ya. Sama yang paling penting adalah hari tersebut hari libur dan pemilu. Pemilihan umum. Nah, yang akan kita pilih di tanggal 14 Februari adalah terlebih dahulu calon presiden dan wakil presiden. Benar ya, Ko ya? Benar. Sebagai pemuda, sebagai
pemuda yang wacananya tahun ini merupakan pemilih dengan jumlah terbanyak ya. Iya, kurang lebih 54% ya. 54% ya, menguasai pasar gitu ya. Sebagai pemuda nih, apa pesan yang harus disampaikan kepada teman-teman, terutama di kalangan PMP, yang sudah punya hak untuk menggunakan hak pilihnya, untuk dapat menggunakan hak pilih tersebut dengan wajar? Oke. Dengan wajar, bijaksana, dan dengan baik. Wah, dalam nih, berarti harus jadi sangga dulu semua. Saya kira kan kandidat yang berapa orang kan kita sudah tahu. Ya. Ada 3 kandidat. Setiap orang atau setiap pemuda pastilah punya jagoannya. Benar, ya. benar. Punya jagoannya masing-masing. Benar. Ini kembali lagi kepada tadi pilihan itu masing-masing. Ketika Anda ingin memilih, ketika kita ingin memilih, yang paling harus dipastikan adalah kita mengetahui siapa yang kita pilih. Ya. Berarti track record daripada para kandidat. Benar. Kemudian di belakang itu berkaitan dengan pemilu 2024 nantinya, track record, selain track record daripada kandidat, kita berbicara tentang track record daripada partai pengusung. Artinya masing-masing ya, kalau memang punya waktu ya silakan dipelajari, kan banyak laman website ataupun yang menyediakan tentang profil tertentu gitu ya, profil masing-masing. Nah, pada saat ini sebelum menuju kepada pemilihan, tentunya kalau yang memang hobinya memang ke arah politik, ya secara agama Buddha atau umat Buddha boleh nggak? Ya boleh-boleh saja, fine-fine saja. Sejauh kita tidak melakukan propaganda atau black campaign, sejauh kita tidak menyebarkan berita-berita bohong, hoax yang tentunya sudah Buddha sabdakan, tidak melakukan atau tidak berbicara tentang yang tidak fakta, begitu, tidak berbicara tentang yang tidak merugikan orang lain, tidak berbicara tentang kebohongan, itu fine-fine saja, silakan. Semua orang sebagai umat Buddha, bagian daripada warga negara Indonesia, punya hak konstitusi, mereka punya hak untuk memilih dan punya hak untuk dipilih pada saat nantinya ketika mereka memilih ya untuk mengikuti pencalonan legislatif, kan boleh-boleh saja. Mana tahu Bro John mau jadi caleg Sumatera Utara, masih bisa ya? Masih bisa. Nah, cuman kok pertanyaan yang kemudian muncul, anak muda ini kan suka melintir-melintir ya. Hidup kan ada pilihan. Tidak memilih termasuk pilihan nggak? Melintir-melintir kayak ini ada komedian. Saya heran kenapa tidak pakai warna putih saja yang pintir. Ini sengaja kok warna hijau, warna hijau. Ya. Okay. Jadi gampang diedit nih. Oke. Jadi kira-kira tahu ya siapa yang harus dipilih kalau udah warna hijau? Oh ya, hijau, aman kan. Oke, kembali lagi. Apa tadi? Kalau hidup adalah pilihan, tidak memilih itu juga sebenarnya pilihan dong. Iya. Dan dia memutuskan atau seseorang memutuskan saya tidak mau memilih, berarti dia sudah memutuskan. Dia sudah memutuskan. Iya, konsekuensi apa dari hal tersebut, dari keputusan tersebut tentunya harus dia pahami gitu. Konsekuensinya apa kok kalau kita tidak menggunakan hak pilih kita? Iya, banyak saja ya kalau kita dari pengalaman, dari cerita-cerita teman bahwa ya mungkin kertas suara kita bisa melayani kemana-mana, disalahgunakan. Kami tidak berharap seperti itu kan sebagai bangsa Indonesia. Kemudian sangat disayangkan karena kita punya hak itu kenapa tidak dipakai. Ya toh ini 5 tahun sekali, merupakan hari di mana kita berpartisipasi, kita melakukan pesta demokrasi, ikut berpartisipasi dalam penentuan 5 tahun ke depan daripada misi visi bangsa kita kan, bangsa Indonesia. Ya bangun pagi sedikit lah gitu loh. Kan bisa ditunggu ya sampai jam 12 ya harusnya. Betul. Ya. Jam 12 jam 1 ya. Nah, tapi anak muda balik lagi ya, pemikirannya pasti akan bilang, cuman saya sendiri kok. Seberapa besarlah pengaruh satu suara dari saya? Kalau dikatakan 54%, kemudian dikatakan sebenarnya kalau cuman saya sendiri, kalau ada 30% udah berapa orang gitu. Iya, benar. Saya pernah mendengar bahwasanya kalau kita tidak menggunakan hak pilih kita yang 5 tahun sekali itu, ya ketika negara kita sedang jelek keputusannya, kita sama sekali nggak boleh komplain. Karena sama seperti kita rapat organisasi. Rapat aja kamu nggak datang kok. Masa udah ada keputusan kamu mau komplain? Ikut hasil keputusan rapat kan? Iya, benar. Berarti konsekuensinya yang diterima balik lagi konsekuensinya dari pilihan kita. Benar ya. Nah, oke.
kita tinggalkan nih yang golongan putih tadi. Kita pesannya adalah pesta demokrasi ini 5 tahun sekali. Setiap tahun dan setiap kali kita pergi ke kafe tempat makan, kita menyelesaikan kewajiban kita untuk bayar pajak. Saatnya kita menggunakan hak kita, maka kita gunakan hak dengan bijak. Oke, selesai nih kok. Mau milih nih. Nah, menurut agama Buddha di dalam ajaran Dharma, bagaimana sih ciri-ciri pemimpin yang harus kita pilih? Itu dapat kita lihat ya kalau pada suatu saat Buddha bercerita tentang dasar Raja Dharma. 10. Ada 10. Ya, ada 10. Paling pertama mungkin Dana. Dana yang berbicara tentang bagaimana seorang raja itu tidak punya sifat kikir, membantu, artinya membantu masyarakat tentunya. Kemudian daripada itu adalah tentang moralitas. Seorang raja itu tentang hidupnya bermoralitas atau menjaga sila, tidak melakukan tindakan pembunuhan, mengambil barang-barang yang tidak diberikan, korupsi dalam hal ini. Ya, kemudian adalah berbicara tentang yang ketiga adalah berbicara tentang pengorbanan diri. Beliau mengorbankan waktu, mungkin pada saat itu mengorbankan materi untuk melakukan sebuah aktivitas, yaitu harus dihormati, ya kan. Kemudian ada tentang integritas, jujur, tulus, jujur pada diri sendiri, tulus untuk melayani masyarakat, kan begitu. Kemudian berbicara tentang madhava atau baik hati dan bertanggung jawab. Memutuskan untuk menjadi seorang presiden dan wakil presiden, tentu tahu apa hal tanggung jawab yang datang berikutnya. Dan itu harus dijaga untuk menjaga integritas tadi kan. Kemudian berikutnya ada mungkin tapa. Kesederhanaan. Saya kira jangan gara-gara mau jadi mentereng, mau jadi keren, kemudian kita ya pura-pura minta sesuatu dari masyarakat untuk beli jam merek mahal kan begitu. Saya kira jam merek mahal pun kalau dilihat jamnya gak bakalan lebih cepat atau lebih lambat dari kita kan begitu. Jam yang mahal, jam yang murah tentunya menunjukkan waktu yang sama. Ya, kemudian kesederhanaan kita di dalam berpakaian, di dalam penampilan itu juga sangat dituntut. Artinya berarti gaya hidupnya terjaga. Ya, kemudian paling akhir adalah tanpa kemarahan atau tiada membenci. Kemudian seorang raja atau seorang pimpinan itu tidak menebarkan kebencian atau tidak berupaya menyebabkan hoax masyarakat atau kericuhan. Iya, betul, menyebabkan masyarakatnya menjadi terpecah belah atau jadi polaritasnya menjadi banyak gitu ya. Kemudian tanpa kekerasan. Tanpa kekerasan saya kira ini adalah sebuah hal yang sering sekali kita praktekkan sebagai umat Buddha dan umat lain. Tentunya pasti setuju. Ahimsa ini sangat perlu di dalam berperilaku sebagai seorang pemimpin, ya kan begitu. Kemudian kesabaran. Sabar dikritik masyarakat, dikritik pemilihnya. Ya tentunya harus dilihat secara objektif apa kritikan tersebut bisa diperbaiki, kita perbaiki bersama. Kemudian yang paling akhir mungkin adalah tentang aviroda atau tidak memelihara pertentangan. Ya tadi ya, tidak memelihara pertentangan, ya tadi sudah masyarakatnya sudah majemuk nih. Ini harus dijaga kan. Jangan karena untuk kepentingan untuk memimpin, kemudian masyarakat dipecah belah demi untuk menjaga stabilitas daripada kepemimpinannya. Itu mungkin ada 10 yang kurang hal. Nah, kalau kita ngomongin nanti masuk ke dalam masa kampanye ataupun sekarang belum masa kampanye, tapi masing-masing setelah penetapan oleh KPU kan udah ada 3 calon nih yang pasti. Semuanya kan akan mencitrakan diri sebagai diri yang sangat positif, yang sederhana, yang dekat dengan rakyat, seperti yang kita sering lihat di baliho-baliho di jalan-jalan besar kalau menjelang Lebaran kan ada sirup kurnia gitu ya. Atau misalnya kalau mendekati seperti ini, semakin banyak wajah-wajah yang nggak pernah kita lihat tiba-tiba muncul gitu kan. Nah, semua kan mencitrakan diri dengan baik dan benar. Atau mungkin mendekati dengan 10 kriteria pemimpin tadi kok. Bagaimana sih kita sebagai seorang pemuda untuk melakukan pengecekan lebih lanjut? Hipasiko datang dan buktikan kan, tapi kan nggak mungkin kita datangin capres-cawapresnya kan. Nah, bagaimana kita bisa mencari ke dalam, menelusuri ke dalam bahwasannya orang ini sebenarnya hanya pencitraan, atau memang orangnya seperti ini, atau mungkin
dia kelihatannya aja seperti ini. Oke. Personal branding kalau kita lihat kan sebenarnya wajar saja setiap orang untuk melakukan pencitraan. Tetapi bagaimana kita membandingkannya, tentu kita lihat kembali track record daripada orang tersebut, ya kan? Ada istilah sepandai-pandainya tupai melompat, suatu saat kepleset juga dia kan. Mungkin pada saat itu orang bilang ada suatu ketika apa yang dia ucapkan, apa yang dia praktekkan dalam perilaku, pola pikir itu bakal muncul sendiri tanpa dia sadari. Kadang-kadang begitu. Nah, tinggal dicocok-cocokkan aja dengan track record orang-orangnya. Dengan kalau dalam hal ini tentu kandidat ya. Kandidat. Dan pasti dengan saat ini situasi gadget ya, internet, semua dunia informasi sangat mudah untuk diakses. Betul. Ya harusnya pencarian yang kita telusuri itu sudah lebih gampang gitu jejak digital kan saya kira gampang ditelusuri. Benar, jejak digital ya. Nah, sebagai calon pemimpin, ciri-cirinya kita sudah ketahui, itu hak masing-masing lah ya, bersifatnya privacy, kita mau milih siapa, bebas intervensi, kita juga tidak condong kepada satu atau tidak ada condong kepada capres atau cawapres. Nah, hari ini kok pertanyaannya, kalau ada salah satu capres atau cawapres beragama Buddha, kalau seandainya kalau ada salah satu capres atau cawapres beragama Buddha, kita sebagai umat Buddha wajib nggak memilih capres cawapres beragama Buddha tersebut? Mau jawaban langsung? Iya dong kok. Atau setelah pesan-pesan berikut? Ada yang sponsor kan? Gini, kalau menurut saya pribadinya, tentunya sebagai umat Buddha, kalau kita katakanlah umat Buddha harus pilih umat Buddha, ini kan artinya ekstrim sekali, tidak moderat. Kemudian kita katakanlah pemilihan itu kan sebenarnya harus based on skill, based on attitude, based on knowledge daripada sebuah kandidat. Menurut saya sebenarnya tidak wajib ya bagi seorang umat Buddha untuk menyatakan bahwa karena saya Buddha maka saya pilih Buddha. Nah, sebenarnya siapa saja sebagai bangsa Indonesia yang majemuk itu punya hak pilih dan punya hak untuk menentukan pilihan kepada siapapun dia memilih. Berarti balik lagi ke tadi ya, kita itu sebenarnya memilih ya berdasarkan ciri-cirinya. Kalau dia beragama Buddha tapi mungkin perilaku yang ditonjolkan itu tidak sesuai dengan ajaran Dharma, ya buat apa kita ini. Betul. Kan malah mencoreng kan nantinya. Iya benar, karena Buddha aja nggak pernah ada satu cerita kan kalau nggak salah, ada seseorang yang ingin menjadi murid Buddha katakan, kamu jangan sekarang menjadi murid saya, pergi dan telusuri dulu apa yang saya katakan benar atau tidak. Benar seperti itu ya. Nah, kok sebagai ketua MBI terpilih nih, periodenya 2023 sampai 2026, dan di organisasi kita dalam tergabung dalam keluarga Budaya Indonesia. Apa pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat luas, terutama spesifik dalam hal ini pemuda? Oke. Pesan pertama mungkin yang paling penting adalah jangan pilih saya, karena saya tidak Udah lewat ya kok ya? Udah lewat masa pemilihan ketua MBI-nya ya? Sebagai pemuda saya kira ini kan Gen Z, kemudian milenial. Ini kan bakalan jadi sebuah masa yang besar. Kemudian pesannya singkat saja. Pemuda Budayana atau umat Buddha, tetaplah menjadi umat Buddha yang baik dan benar. Baik dan benar dalam makna adalah baik itu adalah menjaga attitude, menjaga perilaku. Kemudian benar itu adalah tetap pengembangan di dalam skill dan knowledge. Nah, sehingga umat Buddha, Gen Z dan milenial itu menjadi sebuah kelompok yang tangguh. Inilah yang dihadapkan, yang sebenarnya diharapkan bersama pada tahun 2045 nanti. Bonus demografi itu ya. Bonus demografi karena paling banyak masanya, usia produktifnya. Nah,
Untuk enjoy life boleh-boleh saja, sah saja sebagai umat Buddha. YOLO. Iya kan? You only live once. Enggak ya? Nah, mungkin ya pada episode kali ini mungkin yes, benar you only live once gitu kan. Tapi the nextnya mungkin ya you only live once lagi kan. Iya, benar. Another one. Ya. Another once. Ya. Gunakan waktu kita, silakan ya pintar-pintar lah untuk time management kan. Itu kembali lagi kepada pilihan. Kalau Anda mau 2 jam 3 jam di depan gadgets, mau sambil tiduran, ya itu hak Anda. Tetapi apapun yang terjadi, ya itu konsekuensi yang Anda hadapi. Oke. Kan begitu. Benar. Nah, kita berlomba nih dengan perkembangan AI, ya kan? Berlomba dengan perkembangan AI, bahwa walaupun tadi mungkin saya nggak datang, tetapi kita melakukan rekaman di tempat berbeda, nanti jadinya mungkin saya bisa di sini kan begitu. Hologram ya. Hologram. Apalagi yang sudah meninggal saja bisa dihadirkan kan begitu. Nah, ini kan menjadi sebuah benda, kalau pisau itu kita katakan bermata dua kan. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi tersebut untuk pengetahuan yang lebih bermanfaat ke depannya. Ya bisa saja apa saja mungkin yang dilakukan demi pengembangan Budi Dharma atau pengembangan ajaran Dharma. Ya silakan saja. Kehidupan itu saya kira tidak terlepas dari itu saja, baik dan benar. Baik itu sekali lagi mungkin saya ulang, baik dalam arti kata peningkatan attitude dan perilaku, benar adalah peningkatan skill dan knowledge. Oke. Cukup lengkap kok ya. Dan semoga ya pemilu kali ini sesuai dengan harapan pemerintah ya, pemilu damai, bisa berjalan dengan pemilu damai. Dan semua kita apalagi pemuda yang seperti kata Ko Joni, kita menyumbang hampir 54% secara nasional. Pemilih muda itu bisa berkontribusi dan memberikan hak pilih dengan semaksimal mungkin ya. Nah, balik lagi ke garis merah di awal kok, sebelum kita tutup. Kita udah ngomong panjang lebar nih. Balik lagi kan, benar hidup adalah pilihan. Tapi kenyataannya sampai sekarang banyak sekali orang yang menyesali pilihannya. Bener ya? Ko Joni, kalau saat ini Ko Joni bisa mengulang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Kejauhan ya Ko ya? Nah, di hidup belum. Oh, belum. Paling banter cuma bisa ulang 45 ya, di YOLO kali ini. Di YOLO kali ini. Ya, YOLO berikutnya udah nggak tahu di mana. Nah, di YOLO kali ini nih kok, di kehidupan kali ini, kalau bisa mengulang nih, diberikan waktu sekali aja, ada nggak pilihan apapun itu di dalam kehidupan Ko Joni yang ingin Ko Joni ubah? Yang ingin saya ubah ya? Satu kali aja kesempatan diberikan terowongan waktu nih. Hah? Bukan 3. Biasanya saya tahu kalau gosok-gosok 3 kali. Di 1 kali kok, 2 kali udah dipakai vouchernya. 1 kali ya. Satu pilihan di dalam hidup Ko Joni yang saat ini udah terpilih di dalam hidup dan dijalani, kalau diberikan kesempatan aja 1 kali untuk mengubah pilihan tersebut, ada nggak? Ini pertanyaan cukup berat ya. Kita jawab setelah lebih berat daripada memilih siapa gitu kan. Sengaja kok, kalau memilih ya? Siapa kan terlalu ini ya. Jujur artinya sejauh ini kok saya tidak pernah berpikir saya akan mengubah apa, tapi kalau saya katakan nanti mungkin saya bisa tidur di sofa. Oke, kok nggak usah dijawab seperti itu. Oke. Gini, intinya adalah wahai pemuda Budayana, pemuda umat Buddha, ketika Anda tidak menyatakan untuk menikah, itu wajar. Itu bukan dosa. Kenapa? Mungkin ketika Anda sendiri, produktivitas Anda mungkin akan menjadi lebih efektif. Ya katakanlah, bisa juga berdua. Ya bisa saja, mungkin karena keterbatasan pembagian waktu tadi ya. Artinya bahwa bisa lebih memaksimalkan waktu itu untuk permasalahan orang banyak. Gitu ya. Oke, berarti kalau bisa memilih kembali dulu, Ko Joni mau jadi caleg nih kan? Enggak juga sih. Ya, untuk mengabdi kepada bangsa kan tidak harus melalui caleg. Oh iya. Nah, ini teman-teman di sini juga sebenarnya sudah ikut berpartisipasi dalam mengabdi untuk Kota Medan, katakanlah. Seperti Kusuma nih, sering nyanyi di Kota Medan. Betul. Artinya membabarkan Dharma melalui lagu, ya kan? Mungkin ketika seorang mendengarkan lagu,
beliau mengingat Borokusuma. Oh ya, saya harus ingat dia. Jadi jatuh cinta Jadi gitu jatuh ya. cinta. Nah itulah kadang-kadang konsekuensi itulah yang harus kita hadapi. Gitu, konsekuensi punya suara bagus gitu ya. Nah, pengabdian kepada masyarakat ini salah satu pengabdian kepada masyarakat menurut saya. Ya begitu. Dan ini luar biasa menurut saya, daripada ya kadang-kadang ini hari apa ya? Hari Selasa. Ya, di mana mungkin teman-teman lain, anak-anak muda lain keluyuran kemana-mana, hangout katanya begitu ya, minum kopi gak jelas apanya. Teman-teman bersusah payah naik ke lantai 5 ya kan. Tadi saya nge-puasa. Biasanya kalau saya kemari harus ke ruang podcast, saya biasanya menyediakan waktu, cuman karena tadi macet, waktu itu saya sediakan kenapa? Naik satu tangga istirahat. Oh, iya. Nafasnya terbatas. Jadi luar biasa sekali bagi teman-teman yang sudah mengabdikan diri untuk pengembangan Buddha Dharma, pengembangan kesejahteraan umat, kebahagiaan umat, apapun metodenya. Ya, hari ini mungkin melalui podcast. Gitu. Oke, thank you Ko Joni. Semoga obrolan kita pada satu malam ini satu malam yang teduh ya, AC-nya udah baik. Bisa memberikan inspirasi dan mungkin pola pandang ya yang baru bagi pemuda di luar sana, khususnya teman-teman di PMV yang tergabung dalam organisasi Buddhis maupun yang sedang berada di luar sana. Pesan yang paling penting dari yang kita obrolin malam hari ini adalah balik lagi, hidup itu adalah pilihan. Dan harus siap untuk konsekuensi atas pilihan tersebut. Jangan pernah menyesali pilihan tersebut karena selalu akan ada hikmahnya. Gitu ya. Gunakan hak pilih Anda. Gunakan hak pilih Anda tanggal 14 Februari, pilih presiden, pilih pacar Anda. Gitu Gampang. Pilih presiden setengah hari, pilih pacar bisa sore. Benar ya. Jadi masih ada waktu, persiapkan dari sekarang ya. Pilih presiden, pilih pacar juga ya. Dan KBI selalu mendukung pemilu damai 2024. Iya, dan KBI selalu mendukung pemilu damai 2024. Dan Bante selalu bilang kalau mau berumah tangga anaknya jangan cuma satu. Iya. Satunya disumbangkan jadi Bante. Berarti cukup 2 ya? Iya, cukup 2. Satu jadi biasa. 3 katanya. Oh, 3. Satu menemani orang tua, satu keluar merantau, satu jadi Bante. Oh gitu. Cuman dengar-dengar nanti ada dana sponsor dari KBI ya. Bisa ya. Mungkin jadi program kok ya. Bisa diatur. Oke, seru sekali kok obrolan kita malam hari ini ya. Balik lagi, semoga bisa jadi inspirasi teman-teman di luar sana. Ya, semoga jangan kapok-kapok diundang kalau besok-besok ada podcast lagi. Siap. Tentunya dengan topik-topik yang lebih baik, mungkin dengan host yang lebih menarik lagi ya. Host kali ini juga udah tidak kalah ini, udah luar biasa. Kalau yang kali ini juara satunya udah lama kok. Kalau yang terbaru dia baru lebih fresh. Atau lebih update gitu ya ilmu-ilmunya ya. Gitu. Canda ya teman-teman ya. Kita doakan mudah-mudahan nanti kedepannya udah ada merek-merek di depan. Siap. Gitu ya. Iya, jangan lupa teman-teman podcast apa namanya nih, siapa? Teman-teman, Poi sudah ada official merchandise di Tokopedia ya. Nama tokonya Happy Poi ya, di Tokopedia, di Shopee ya. Kalau misalnya besok Tokopedia mau taruh di sini nih ada tempat nih, di sini ada tempat nih. Ya, silakan ya, kita welcome. Ya, semoga menjadi inspirasi obrolan pada malam hari ini bagi teman-teman di luar sana. Kita jumpa lagi di podcast episode yang lain. Terima kasih Ko Joni atas kehadirannya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Oke.